Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, para programmer, ahli IT, saya sering ngobrol sama teman-teman IT. Mas, kenapa sih orang IT suruh belajar manajemen, suruh belajar bisnis, suruh belajar keuangan, suruh belajar akuntansi? Sangat sederhana sekali jawabannya. Kenapa orang IT harus belajar manajemen, harus belajar keuangan, dan belajar akuntansi? Yang pertama, karena orang IT itu harus mengenal logika kebutuhan bisnis dan cara berpikir orang bisnis. Nah, untuk tahu logika orang bisnis dan cara berpikir orang bisnis, maka orang IT harus belajar manajemen. Yang kedua, untuk meningkatkan akurasi dan mempercepat dalam menerjemahkan fakta bisnis ke dalam bahasa program, tentu orang IT harus belajar manajemen, keuangan, dan akuntansi. Yang ketiga, agar kita bisa mengenal cara kerja akuntan untuk diterjemahkan ke dalam sistem, maka kita butuh belajar akuntansi. Para ahli IT, para profesional, para mahasiswa, kita mesti ingat, akhir-akhir ini kita mengenal istilah digital transformation. Digital transformation strategy. Semua perusahaan, baik itu perusahaan keuangan, perbankan, kemudian transportasi, kemudian manufacturing, semua melakukan transformasi bisnis, melakukan digital transformasi. Nah, ada sesuatu yang beda dengan istilah digital transformasi yang kita kenal. Kita menganggap bahwa digitize sama dengan digitalisasi. Kalau dulu yang namanya IT itu berperan dalam improve productivity, new business process, kemudian meningkatkan efisiensi, itu adalah fungsi dari IT atau digitize kita sering menyebut. Tetapi sekarang yang namanya digitalisasi atau transformasi digital itu arahnya bukan hanya itu. Jadi bahwa digital transformasi sekarang ini adalah tujuannya untuk create new business model, generate new revenue stream, improve gross margin. Kita bayangkan perusahaan seperti Gojek, pertanyaannya adalah apakah Gojek itu jualan jasa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain? Apakah Gojek itu jualan memindahkan barang karena kita pesan GoFood atau kita GoSend? Tentu bukan itu. Tetapi Gojek adalah ada bisnis di balik itu. Dia jualan data. Dia create new business. Dia punya GoPay, kemudian dia juga generate income dari data yang dia miliki, dari big data yang akan ditimbulkan dari transaksi yang sudah dilakukan. Bahwa setiap orang punya perilaku. Ada orang yang berjalan setiap hari menggunakan jasa Gojek dari Jakarta ke Bekasi, dari Jogja pagi ke Bandara Soekarno-Hatta, melalui Bandara Jogja, kemudian menuju ke kota tujuan, misalnya di Jakarta Pusat. Itu perilaku. Dan semua perilaku ini yang menggunakan jasa Gojek, dia naik taksi atau kemudian dia naik GoRide, maka bisa dipetakan. Ini orang biasanya transaksinya bagaimana? Berapa rata-rata transaksi mereka? Tujuan mereka kemana? Kemungkinan besar bisnisnya apa? Itu akan terlihat. Dan ini adalah menjadi new business yang bisa ditawarkan oleh Gojek kepada partnernya. Dia bisa jualan jasa bagaimana jualan untuk kepentingan marketing dan lain sebagainya. Ini saya kira bisnis sekarang adalah bisnis data. Kemudian saya mau mengingatkan bahwa seorang IT profesional, IT engineer, dia juga harus tahu bagaimana posisi IT engineer di dalam bisnis. Coba kita lihat, kita harus mengenal bagaimana IT spending dari masing-masing industri yang ada di dunia ini. Mulai dari bidang finance, kemudian bidang education, kemudian transportation, dan lain sebagainya.
kalau kita lihat siapa sih yang spendingnya paling tinggi? Kalau kita lihat yang spendingnya paling tinggi adalah misalnya kita taruhlah baca financial services. Dia hampir setara dengan 72% dari revenue. Revenue itu adalah pendapatan dari suatu bisnis. Misalnya perusahaan kita, pendapatan kita per tahun, omset kita per tahun 100 juta atau 100 miliar. Maka kalau 7,5%-nya ya kita bisa spending sekitar dengan 7 miliar. Nah, misalnya perusahaan kita adalah finance misalnya. Atau juga bidang yang berdekatan ya, misalnya internet services ya, atau education yang sekitar 5,4%. Maka perguruan tinggi yang belum membelanjakan berkisar kurang lebih 5,4%, berarti dia belum komit dalam menyiapkan transformasi digital di dalam penyelenggaraan pendidikan. Terus apa aja sih yang perlu dipelajari oleh kita sebagai seorang IT engineer, sebagai seorang profesional di bidang IT atau sebagai mahasiswa IT dalam bidang manajemen, akuntansi maupun keuangan? Ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah manajemen dan manajemen perubahan. Kita harus belajar tentang manajemen. Kemudian manajemen marketing. Kenapa kita mesti belajar manajemen marketing? Tentu bahwa IT punya peranan penting dalam marketing. Apakah melalui digital marketing atau bahkan creating jasa baru dengan digital marketing. IT sangat punya posisi. Kemudian manajemen operasi. Biasanya kaitannya dengan improve productivity, kemudian rekayasa bisnis proses, itu manajemen operasi. Begitu manajemen SDM. Kita juga mesti tahu bagaimana kalau kita mau membuat aplikasi human resource atau aplikasi SDM, kita harus tahu bagaimana logika SDM bekerja, bagaimana mengukur kinerja, bagaimana menciptakan KPI. Itu adalah logika manajemen SDM bekerja yang harus ditangkap seorang IT engineer. Nah, satu lagi nih, yang kelima nih, yang saya kira sangat keren, bahwa IT itu harus define keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan. Keunggulan bersaing dengan IT itu harus tercipta oleh seorang IT engineer. Nah, untuk bisa mendefinisikan itu tentu dia harus belajar tentang konsep bisnis dan manajemen. Yang keenam, tentu adalah untuk define new business, yaitu transformasi digital. Perbankan mungkin tidak lagi mengandalkan pendapatan dari bunga, tapi pendapatan non bunga mesti ditingkatkan dengan transformasi digital atau menciptakan e-wallet dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengenal tentang konsep time value of money, kemudian membaca laporan keuangan, membuat neraca, membaca arus kas, membaca posisi keuangan, membaca rasio-rasio keuangan. Itu juga penting, harus dipelajari oleh seorang IT engineer. Selain itu, seorang IT engineer harus bisa menentukan akankah proyek IT yang diselenggarakan itu menguntungkan atau merugikan. Nah, evaluasi proyek juga harus menjadi kompetensi yang sangat penting bagi seorang IT engineer. Dia bisa menghitung visibility dari sebuah proyek transformasi digital. Bagaimana nilai net present value-nya, internal rate of return-nya, payback period, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal keniscayaan agar transformasi digital bukan membawa bencana, tapi membawa masa depan yang lebih cerah. Belanja IT yang besar belum tentu itu adalah indikator kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi belanja IT yang besar dengan pertimbangan yang mantap, adanya creating new business, new value yang kita ciptakan, maka itu akan menciptakan keunggulan kompetitif dan memastikan kontinuitas dan sustainabilitas usaha kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.